lagi kan gitu. Selamat siang, Bang Indra. Siang. Kebetulan kita lagi di kafe Alam ya. Jadi hari ini, ya kopi sambil ngopi. Hari ini kita berbincang-bincang mengenai ya percepatan pembangunan daerah Kabupaten Bengkayang dengan Bupati yang baru. Gimana nih Bang Indra? Kira-kira pandangan, ide, gagasan Abang itu gimana? Memberikan saran pada pemerintah dalam hal pembangunan apa saja? Baik di bidang jembatan, jalan, sekolah, gedung-gedung, pertanian, perkebunan, pariwisata. Kan ini kan menyangkut berbicara tadi kan bupati yang baru. Itu bupati yang baru itu kan punya visi dan misi yang sudah jelas. Kan begitu. Yang tertuang dalam setiap yang berkembang. Itu aja. Coba kita kan tinggal lihat dulu pengawalan sampai di mana pengawalan itu. Nah, yang jelas, kalau kita berbicara untuk membangun Bengkayang lebih baik ke depan, ya harus ada komitmen bersama. Salah satunya komitmen bersama itu apa, Bang Indra? Untuk membangun Bengkayang ke depan. Salah satunya komitmen bersama itu apa? Ya harus merangkul keseluruhan. Ya kalau keseluruhan ya, kan tidak dirangkul semua. Kan tidak semua harus dirangkul keseluruhan. Minimal dia misalnya salah satu ya tokoh masyarakat, LSM, media, apalagi kira-kira itu. Karena bupati ini kan sebagai salah satu leadership ya. Leadership membuka ruang kepada seluruh katakanlah lapisan masyarakat yang ikut andil dalam membangun daerah Kabupaten Bengkayang. Kira-kira salah satu yang harus dilibatkan itu apa? Untuk membangun Bengkayang. Iya, untuk membangun Bengkayang. Itulah tadi saya bilang itu. Yang namanya kita ini kan perlu kebersamaan dalam hal membangun itu. Jadi pemikiran-pemikiran yang dari luar bukan berarti kita berkritik, bukan, tapi membantu yang tidak diketahui oleh pemerintah kita bisa tahu kan. Salah satunya yang tidak diketahui oleh pemerintah itu apa? Jelas dari segi pembangunan. Salah satu contoh apa? Banyaknya keadaan yang rusak, pembangunan rusak seperti jalan, jembatan. Di daerah mana yang salah satu contoh yang bisa hampir 90% di daerah pedesaan. Hampir untuk wilayah Bengkayang. Kita tidak bicara satu desa dua desa, tapi hampir ya. Terus harapan Anda kepada pemerintahan yang baru ini apa? Ya tentu dengan kebijakan visi dan misinya untuk membangun. Kalau pasar tukuhan apa ya? Itu harus tegas. Pemerintah harus tegas sekarang ini, tidak boleh main-main. Pemerintah harus tegas. Tegas dalam bentuk apa? Ya, berarti untuk memerintahkan pekerja itu, jangan sampai lagi main-main kayak yang dulu. Itu yang memerintahkan para konstruksi yang melakukan daerahnya Banyama, sama Bani terkait. Tapi kelurahannya Bumi. Masuklah apa yang dilibatkan lembaga-lembaga yang di luar pemerintahan seperti ya LSM, wartawan dan tokoh-tokoh masyarakat untuk sistem pengawasan, dan mereka harus publik itu gitu. Bang Indra, kita kan ada 3 sektor pembangunan nasional yang bisa membangun Bengkayang. Satu adalah Berber, ini antara perbatasan Malaysia Indonesia di Jagoy Bawah. Terus kebetulan jalannya pada tahun 2018 kan dari Anjungan sampai ke Jagoy Bawah itu kan salah satu sudah dijadikan oleh gubernur waktu itu, zaman Pak Gubernur menjadi jalan nasional. Itu satu. Yang kedua, pelabuhan laut kan sekarang kan sudah jadi antara Bengkayang dengan Bawah. Itu sangat dekat sekali. Terus landasan pesawat terbang juga di Singkang sudah masuk. Ini dari sektor 3 pembangunan nasional ini, kira-kira gimana tuh pandangan Pak Indra agar Bengkayang ikut andil gitu? Jelas dengan adanya 3 faktor itu kan sebagai fasilitas lah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Dan sekarang kan yang susahnya orang ini kan masalahnya kan masalah pembangunan fisik seperti jalan ya. Nah, itu. Kalau memang itu yang tidak bisa dibangun, tidak bisa. Tapi yang paling utamanya tuh pembangunan Bengkayang ini di bidang apa nih? Untuk meningkatkan ekonomi atau bagaimana? Ya yang paling utama pokoknya. Kira-kira apa yang harus dibangun oleh pemerintah? Dibangun pemerintah? Iya. Yang paling utama merupakan kebutuhan masyarakat yang harus dibangun oleh pemerintah itu kira-kira apa? Transportasi jalan. Akses, ya. Jalan. Salah satunya jalan. Jalan. Jembatan ya. Jembatan. Terus selain daripada itu apa? Sarana kesehatan. Karena itu kan mendukung perekonomian. Dalam arti kita
seperti kan orang mengangkut barang hasil mereka kan begitu, ada penjualan kan begitu. Kalau besar ke ongkos daripada penghasilan mana bisa meningkat ekonomi. Tuh, seperti saya, kami sedang minum kopi santai di Jalan Satu Atap Kabupaten Bengkayang. Termasuklah UMKM kan Iya. yang digalak-galakan itu. Membicarakan itu. tentang bagaimana percepatan pembangunan Kabupaten Bengkayang karena kita memiliki bupati baru. Diharapkan masyarakat secara implisit pembangunan dilaksanakan dengan baik, pengawasannya, penegakan supremasi hukum juga Iya. tidak harus Wajib. Dan menurut Pak Indra, bupati adalah leadership ya. Top leader itu ada di bupati sebagai orang tua kita ya, sebagai Iya. bapak kita. Di situ ada DPR, di situ juga ada yudikatif ya. Iya. Ada masyarakat, ada LSM, ada media, ada para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, ini harus dilibatkan Harus dilibatkan semua, dalam semua harus proses terlibat. pembangunan daerah Iya. untuk membangun Kabupaten Bengkayang, karena Bengkayang ini adalah miniatur ya. Iya. Suku bangsa yang ada tentu ada di Bengkayang dan kita tidak ada istilah kotak-katik lagi ya. Ya, tapi saya lihat pergerakan bupati yang baru ini lumayan udah siap. Kira-kira apa? Saya rasa beliau mampu. Apalagi dengan sesuai dengan visi misinya kan SDM unggul katanya kan. Dengan lihat dia gerakannya, sementara ini kan kita perhatikan kan dia sering keliling-keliling, ya mungkin itu mudah-mudahan itu bukan hanya sekedar wacana untuk menarik hal politik untuk yang ke depan, tapi memang itu murni dari pribadi beliau. Tapi saya kira beliau mampu. Oke Pak Indra, kita kan memiliki letak geografis yang begitu luas ya di bidang pertanian. Jadi ada rencana DPR akan membuat perda UMKM. Ini sudah terbentuk pansusnya. Bagaimana Indra untuk memberikan dorongan agar UMKM ini bisa dijadikan perda dan kita bisa membeli komoditi dan produk kita sendiri. Gimana tanggapan Anda? Yang jelas sebenarnya begini, kalau untuk mengacu kemajuan ekonomi global untuk daerah Bengkayang, yang disebut itu sebenarnya desa. Karena bagaimanapun desa itu baik, kabupaten baik. Desa itu tak baik, kabupaten tak baik. Nah, gitu. Jadi desa salah satu akses ekonomi untuk membangun suatu wilayah, Iya. baik desa, kecamatan dan kabupaten ya. Nah, agar IPM kita tahun ini kalau bisa dengan bupati baru itu meningkat ya. Meningkat. Dari 9 turun ke 8. Harus meningkat. Iya. Nah, ini berkaitan dengan wisata nih Bang Indra. Kebetulan kan kita ini kan prawisata ini kan kalau kita lihat kita banyak sekali aset yang bisa diubah menjadi. Tapi ini saya lihat apa ya, udah bagus. Karena bagaimanapun kan desa wisata kan dilibatkan untuk per desa. Jadi kalau saya lihat sekarang ini tidak ada yang campur tangan investor atau yang lain gitu. Nah, karena bagaimanapun ini kan untuk itu salah satu untuk peningkatan dulu. Ya, jadi desa wajib mengelola. Bang itu. Jadi desa menurut Pak Indra mempunyai hak otonom ya, Iya. bisa mengelola pendapatan asli desa sendiri. Iya. Ada desa Pemerintah yang kabupaten berinvestasi. hanya bisa mengawal saja. Nah. Untuk mengawal. Bagaimana peran penting pengawasan desa juga ya, kepada desa sendiri agar ada aset wisata, destinasi wisata yang bisa dibuka untuk menambah PAD Iya. Kabupaten Bengkayang ya. Mengundang investor Iya. lain atau mengundang Gerakan semua BUMDes tuh. BUMDes juga harus bergerak ya. Harus bergerak itu. Karena Baik. BUMDes ini kan acuannya adalah untuk peningkatan PAD. Baik, Bang Indra. Makasih ya atas komennya nih, wawancaranya.